Di part sebelumnya, Kinan telah berhasil melewati babak kedua dan menjadi pemenang pertama kembali, dan akhirnya sekarang adalah babak ketiga. Di babak ketiga ini pemenang hanya ada satu orang. Jika Kinan menang maka Kinan akan lanjut ke lantai 4. Sementara itu, di puncak gunung musim gugur, Zhang Taiyi adalah yang pertama meledek, tertawa dengan cara yang sombong yang matanya melirik ke arah penatua Fang. Ketika dia berkata, saya sangat menyesal murid Ling Zhong kita secara tidak sengaja memenangkan putaran lagi. Jangan menganggapnya serius, meskipun kekuatan Huang Kui sedikit lebih lemah dari Kinan, itu masih luar biasa. Perhatian semua orang mendarat pada Penatua Fang. Wajah Penatua Fang memerah seketika karena kemarahan dan rasa malu. Tetapi dia tidak dapat menyangkal kebenaran bahwa Huang Kui memang kalah dalam ujian kekuatan. Zhang Tai, Anda dan Ling Zhong seharusnya tidak begitu sombong, kata Penatua Fang ketika wajahnya berubah kusam. Zhang Tai, dia benar-benar sombong untuk saat ini. Sementara itu, suara renyah terdengar dengan nada yang tidak menyenangkan. Hei aliansi perdagangan, apa maksudmu dengan ini? Hasil babak sudah ditunjukkan, mengapa Anda belum membayar taruhan? Apakah Anda mencoba untuk menipu sang putri? Yang berbicara tidak lain adalah Putri Miao Miao. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah Putri Miao Miao. Mata mereka menunjukkan rasa iri. Yang paling penting, gadis kecil ini bertaruh 1 juta pil Martial Emperor pada Kinan, yang berarti bahwa aliansi perdagangan harus membayar 2 juta pil Martial Emperor. Kami aliansi perdagangan selalu menekankan untuk bersikap jujur dengan pelanggan kami. Berikut ini 10.000 pil Martial Ancestor. Mereka adalah milikmu sekarang. Putri Miao Miao menangkap tas penyimpanan dan memeriksa isinya. Ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya menghilang seketika saat dia mengangguk puas. Tidak buruk, tidak buruk. Aliansi perdagangan Anda tidak buruk. Sang putri senang dengan organisasi Anda. Mulai hari ini dan seterusnya sang putri akan merawat kalian dengan baik. Saya tidak peduli, saya akan bertaruh semua tabungan saya kali ini. Entah aku akan bangkrut atau aku akan kaya. Aku pasti akan bertaruh pada Kinan di babak ketiga. Kinan ini terlalu misterius, bahkan Wei Hao dan Huang Kui tidak bisa menekannya. Benar-benar, mari kita lihat apa ronde ketiga. Saya pasti akan bertaruh pada Kinan. Adalah suatu keharusan untuk bertaruh pada Kinan. Dia sudah memenangkan 2 putaran berturut-turut. Dia pasti akan memenangkan putaran ketiga juga. Percaya pada Kinan dan Anda akan diberikan keabadian. Sebuah obrolan besar pecah di antara kerumunan. Setelah menyaksikan Kinan menyebabkan mukjizat terjadi 2 kali berturut-turut. Mereka sekarang menganggap Kinan menjadi jenius super yang dapat mengubah gelombang apapun yang dihadapinya. Melalui cermin martial, semua orang bisa melihat bahwa Kinan dan yang lainnya telah mencapai babak ketiga. Pemandangan babak ketiga sama sekali berbeda dari 2 putaran sebelumnya. Mereka sekarang berada di sebuah gua besar seluas 100 meter persegi. Spiritual Ki, kaya di gua, sampai-sampai hampir memadat dari kejauhan itu sampai seperti awan. Selain itu, di dalam awan Ki ada 5 photon yang secara khusus digunakan untuk meditasi yang ditekankan di tanah. Penguji putaran ketiga adalah seorang wanita tua yang kepalanya ditutupi rambut putih, bahunya membungkuk karena usianya, dan dia memegang tongkat di tangannya dan berjalan dengan pincang mendekati kerumunan dengan lambat. Wanita tua itu melirik kelompok 5 sebelum dia mengeluarkan senyum mengerikan dan berkata dengan suara serak, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda telah mencapai putaran ketiga. Seperti yang Anda lihat, gua ini dipenuhi dengan ki cocok untuk kultivasi. Karenanya percobaan putaran ketiga adalah tentang kecepatan kultivasi Anda. Wanita itu tertawa sebelum melanjutkan. Ada 50 ton di gua ini. Anda masing-masing akan duduk di atas futon dan mencoba menyerap ki secepat mungkin. Batas waktu adalah periode yang diperlukan untuk membakar 3 dupa. Menyerang peserta lain dilarang. Orang yang menyerap ki paling banyak akan menjadi pemenang. Ngomong-ngomong, hanya ada 1 pemenang di babak ini. Fokus sebenarnya dari putaran ketiga ini bukanlah kecepatan kultivasi, tetapi jajaran roh bela diri mereka. Semua orang tahu bahwa di benua Changlan hanya mereka yang telah membangkitkan roh martial mereka yang dapat berkomunikasi dengan surga dan bumi untuk menyerap ki. Orang hanya bisa menyerap ki dengan bantuan martial spiritnya. Oleh karena itu, untuk menyerap jumlah ki yang lebih besar, orang akan membutuhkan martial spirit peringkat lebih tinggi. Sialan, aku tidak menyangka ini akan menjadi ronde ketiga. Ekspresi Zhang Taiyi adalah yang pertama berubah, menyebabkan wajahnya terpelintir. Hahaha, benar-benar kejutan, benar-benar kejutan. Fokus babak ketiga adalah pada kecepatan kultivasi. Penatua Fang tertawa dengan semangat tinggi ketika dia berkata, awalnya saya pikir Kinan akan bisa melewati 3 putaran berturut-turut dan memasuki lapisan keempat legendaris Pavilion Martial Serendipity sepertinya tidak mungkin terjadi.
Wanita kemeja putih ditandu berbicara dengan nada lembut. Putaran ini cukup menarik. Peluang untuk Huang Kui adalah 1:1. Wei Hao adalah 1:1, Huang Long 1:3, Wang Rolling 1:3, dan Qinan adalah 1:10. Jangan ragu untuk memasang taruhan Anda sekarang. Pada saat itu, kata-kata Putri Miao Miao mengejutkan semua orang. Sang putri bertaruh 3 juta pil Martial Emperor pada Qinan, memenangkan babak ketiga. Kata-kata itu membuat orang banyak tercengang, mata mereka terbuka lebar. Taruhan 3 juta pil Emperor pada Qinan, apakah gadis ini sudah gila? Sudah jelas bahwa Qinan akan kalah di babak ini. Putri Miao Miao menyadari reaksi dari kerumunan dan wajahnya tegak ketika berkata, "Hei, hei, hei, apa yang kalian semua lihat? Sang putri memiliki hak untuk bertaruh pada siapa yang dia inginkan. Mengapa Anda peduli? Saya memberitahu Anda bahwa saya kaya dan saya kejam dengan uang saya. Jadi itu bukan urusan Anda. Bahkan jika Anda tidak setuju dengan taruhan saya." Wanita kemeja putih dari tandu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan lambat, "Putri, apakah Anda yakin ingin bertaruh 3 juta pil Martial Emperor pada Qinan?" "Tentu saja, alasan saya menanyakan ini hanya untuk mengkonfirmasi." "Hehehe, betapa masuk akal dari Anda untuk memanggil saya putri. Hahaha." Putri Miao Miao sangat gembira dan melambaikan tangannya ketika dia berkata, "Tentu saja, putri pasti akan bertaruh pada Qinan karena dia adalah pelayan saya. Jika sang putri tidak percaya padanya, siapa lagi yang akan percaya padanya?" Kembali ke pavilion, saat itu Wei Hao, Huang Kui, Wang Rolling, dan Huang Long semua melirik ke arah Qinan. Huang Kui yang kalah bersaing dengan Qinan di babak kedua langsung tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia akhirnya bisa melepaskan semua tekanan dan rasa malu dalam hatinya sekaligus. "Hahaha, Qinan, aku yakin kamu tidak mengharapkan ini. Babak ketiga, percobaan berfokus pada peringkat Martial Spirit. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan dan pemahaman yang luar biasa, apakah itu penting sekarang? Anda ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir di babak ini." Huang Kui sangat percaya diri dengan kata-katanya, tidak sedikit keraguan bisa dilihat. Ini karena Martial Soul Qinan hanya level 8 tingkat Huang, terendah di antara semua peserta yang tersisa. Oleh karena itu, Huang Kui sekarang berani mengejek Qinan tanpa takut. Senyum muncul di wajah Wei Hao yang berkata sambil nyengir, "Sangat disayangkan, jika percobaan ketiga adalah ujian yang berbeda, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang, tapi sepertinya kamu tidak akan mendapat kesempatan kali ini." Wei Hao sangat pemarah setelah berada di urutan kedua di babak pertama dan ketika di babak kedua. Oleh karena itu, kali ini akhirnya ia memiliki kesempatan untuk memandang rendah Qinan tanpa perlu khawatir bahwa Qinan dapat membalikan keadaan. Di antara 5 peserta, hanya Huang Long yang menghela napas panjang lalu ia bergumam, "Kalau saja Martial Spirit Qinan adalah kelas 10 Huang, bukannya kelas 8 Huang, tidak ada orang di sini yang akan memiliki peluang melawannya." Sementara itu, wanita tua itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia berkata dengan nada tidak sabar, "Jika kalian tidak memulai ujian dan terus membuang waktuku, aku akan menghentikan ujian di sini dan menganggap semuanya gagal. Aku akan pergi dulu." Huang Long tidak ragu lagi saat dia berteriak dan sosoknya mendarati futon di dalam gua. Setelah itu, 9 sinar keemasan bisa terlihat memancar dari punggungnya. Dengan pedang darah mengambang yang menghasilkan kekuatan penyerapan yang kuat menarik ki di dalam gua. Kecepatan kultivasi yang mengesankan, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan saya dengan itu. Mata Wang Rolling berkedip, dia jelas tahu bahwa dia tidak cocok terhadap Huang Kui dan Wei Hao. Karenanya dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan sosoknya mendarat di futon lain. 9 sinar kemasan dipancarkan dari punggungnya juga bersama dengan sitar Cina seperti kristal. Mengikuti musik yang dimainkan oleh sitar Cina, tidak hanya ki yang diserap dengan cepat, kekuatan merayu juga dipancarkan yang merangkum sosok Huang Long. Bagus, tidak buruk. Martial Soul yang memiliki kemampuan untuk merayu musuh-musuhnya melalui musiknya. Kemampuan mengesankan yang dimilikinya. Huang Kui memberikan pujian. Lalu ia bergumam, "Tapi mereka berdua hanya memiliki Martial Soul level Huang tingkat 9. Dibandingkan denganku, mereka tidak berada di level yang sama." Huang Kui meraung keras ketika dia mendarat di atas futon dengan sinar keemasan memancar dari punggungnya. Pedang terfragmentasi yang dibentuk melalui kematian seorang ahli ranah martial ancestor tiba-tiba memancarkan kekuatan penyerapan yang mengerikan. Ki di dalam gua mulai bergetar dengan kuat yang berubah menjadi naga dan fonik dan menari liar satu sama lain sebelum bergegas masuk ke tubuhnya. Perbedaan antara kelas 10 Huang peringkat martial spirit dan kelas 9 martial spirit peringkat 9 segera ditampilkan. Kecepatan kultivasi Huang Long dan Wang Rolling sekitar 3 kali lebih lambat, yang hanya menghasilkan sebagian kecil ki di dalam gua. Alasannya adalah bahwa jumlah ki di dalam gua terbatas dan sebagian besar ki diserap ke arah Huang Kui.
Huang Kui, jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya dengan level 10 Martial Soul. Peringkat Huang. Menurut pendapat saya, roh bela diri Anda tidak layak disebut sama sekali. Wei Hao tersenyum sambil menginjakan kakinya di tanah dan mendarat di atas futon. Setelah ini, 10 sinar keemasan muncul di belakangnya bersama dengan api ungu yang meledak yang menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Ini adalah Martial Spirit Wei Hao. Nyala dalam bentuk bunga, itu bukan api biasa tetapi memiliki nama Purple Heart Flame. Nyala api ini bahkan bisa membakar ahli ranah Martial Ancestor menjadi abu ketika potensi penuhnya tercapai. Kehadiran Purple Heart Flame Martial Spirit saya dapat memaksa Martial Spirit untuk mundur. Itu tak tertandingi. Wei Hao mengeluarkan raungan saat Purple Heart Flame Martial Spirit memancarkan daya serap yang luar biasa, menyapu sebagian besar ki di dalam gua. Pada saat itu, dua kelas 10 Huang peringkat Martial Spirit dilepaskan menyerap ki di dalam gua dengan kecepatan yang menakutkan. Wei Hao, roh bela diri api ungu hatimu memang cukup mengesankan. Mari kita lihat Martial Spirit mana yang lebih kuat. Huang Kui meraung keras, satu-satunya fokusnya sekarang adalah untuk bersaing dengan lawannya yang berharga yaitu Wei Hao. Perasaan niat pertempuran yang tebal bisa terlihat di mata Wei Hao juga, seolah-olah dia juga ingin mencari tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka dan sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran kultivasi antara keduanya. Di sisi lain, Kinan seperti orang luar sepenuhnya diabaikan sejak awal putaran. Sementara itu di puncak gunung musim gugur, kerumunan budidaya nakal menatap gugup pada cermin martial sambil berdiskusi di antara mereka sendiri. Dengar, Huang Kui telah melampaui Wei Hao. Jumlah ki yang diserap lebih besar dari Wei Hao. Oh sial, Huang Kui telah dilampaui. Hahaha, aku hanya bertaruh total 30.000 pil Xiantian pada Wei Hao. Itu semua milik saya. Semua orang termasuk budidaya nakal dan para tetua dari 4 sekte top memiliki tatapan mereka tertuju pada Huang Kui dan Wei Hao pada saat ini. Sepertinya babak ketiga dirancang khusus untuk keduanya. Tidak hanya Kinan diabaikan oleh para peserta, kerumunan juga lupa kehadirannya. Sementara itu, di lapisan ketiga Pavilion Serendipity Martial, Kinan yang tetap diam selama seluruh periode menghela napas dalam-dalam sebelum ia mulai mendekati futon terakhir di dalam gua, perlahan-lahan dengan ekspresi tenang. Gerakannya tiba-tiba segera menarik perhatian Wei Hao dan Huang Kui, yang keduanya memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Hahaha, Huang Kui pertama kali tertawa terbahak-bahak ketika dia mulai mengejeknya. Kinan, ada apa? Apakah Anda mencoba mengikuti kompetisi? Mungkin Anda harus beristirahat karena Martial Soul level Huang kelas 8 bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Kamu bahkan tidak akan menyerap ki apapun di dalam gua ini. Wei Hao berkata juga, Huang Kui, apa yang salah denganmu? Semua orang dapat berpartisipasi dalam ujian, termasuk Kinan, namun hanya sedikit saran. Dengan kehadiran Martial Soul level 10 tingkat Huang kami, Anda akan ditekan. Sebagai penguji babak ketiga, wanita itu melirik Kinan dengan serius dan berkata dengan nada menghina. Saya mendengar bahwa Anda telah mencapai hasil yang luar biasa dalam 2 putaran pertama. Namun di babak ini Anda bahkan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan kompetisi dengan Martial Spirit kelas 8 Huang. Meskipun saya tidak memiliki hak untuk memaksa Anda keluar karena aturan, menurut pendapat saya tidak perlu bagi Anda untuk bersaing. Tidak hanya Wei Hao dan Huang Kui terus mengejek Kinan, bahkan penguji babak ketiga berusaha meyakinkannya untuk menyerah. Pada saat itu, Kinan yang diam tiba-tiba tersenyum, yang kemudian berubah menjadi tawa sembrono. Hahaha, menarik, ini menarik. Dalam perjalanan saya di sini, saya selalu bertemu banyak orang, dan mereka semua melakukan hal yang sama, yaitu untuk mengejek Martial Spirit saya. Tidak hanya itu, mereka semua mencoba membuat saya kesulitan tanpa niat untuk memperlakukan saya dengan serius. Setelah ini, Kinan menarik senyum dari wajahnya dan melirik wanita tua itu dengan ekspresi serius. Senior, saya punya pertanyaan untuk Anda. Benarkah mereka yang memiliki roh martial peringkat rendah akan diejek dan ditertawakan sepanjang waktu? Di Changlan adalah hal biasa bagi mereka yang memiliki martial spirit peringkat rendah untuk diejek dan ditertawakan. Sementara mereka yang memiliki martial spirit peringkat lebih tinggi akan dihormati dan disukai. Wanita tua itu mengumpulkan pikirannya dan berkata dengan tawa hampa. Bahkan anak berusia 3 tahun dapat menjawab pertanyaan ini. Apa gunanya bertanya kepada saya? Biarkan saya jujur dengan Anda. Dengan martial spirit peringkat 8 tingkat Huang, kamu dianggap sampah, sia-sia. Tidak ada rasa hormat untukmu di dunia ini. Meskipun bakat saya tidak dianggap sebagai yang terkuat, itu masih luar biasa di antara orang-orang di sini. Jika demikian, mengapa Anda masih mengejek saya, memilih saya, dan menggertak saya? Namun saya sudah berhasil mempelajari kebenaran, yaitu bahwa Anda semua terlalu bodoh. Kenapa begitu? Itu karena kalian semua meremehkan saya dan tidak tahu apa kekuatan saya yang sebenarnya.
Karena itu Anda berani mengejek saya, menertawakan saya, dan memperlakukan saya dengan acuh tak acuh. Pada saat itu hampir semua orang dipenuhi dengan rasa marah yang besar. Kami meremehkan Anda, kami terlalu bodoh, Anda raja sampah, dan Anda menyalahkan kami. Namun di antara kerumunan, Putri Miao Miao adalah satu-satunya yang menatap Kinan dengan mata berkilau. Saat itu Kinan melirik Huang Kui dan Wei Hao, lalu pada wanita tua itu, sebelum dia tertawa. Hahaha, kalian mungkin tidak tahu bahwa aku telah menunggu putaran ini selama ini. Mengapa saya berkata begitu? Itu karena aku ingin menyajikan kekuatanku yang sebenarnya pada kesempatan besar di depan orang banyak. Jadi tidak perlu menyembunyikan kekuatanku lagi. Aku ingin mengajari Anda betapa lucunya tindakan Anda mengejekku, memarahiku, dan memandang rendahku. Kinan merasa senang setelah melepaskan kata-kata di dalam dirinya. Alasan utama adalah bahwa ia awalnya mencoba untuk tetap rendah dengan menjaga rahasia roh martialnya. Namun dia tidak menyangka bahwa niatnya untuk mencoba menjadi rendah hati telah memberinya lebih banyak musuh dan ejekan. Hari ini dia akhirnya meledak. Pada saat itu aura Kinan berubah dengan cepat seperti pedang yang tak terbendung telah ditarik keluar dari sarungnya. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu semua bahwa aku adalah jenius sejati. Mengaum keras mengikutinya, 10 sinar keemasan muncul langsung di belakangnya. Bersama dengan siluet kabur dari roh pertempuran surgawi, seolah-olah itu baru saja dibangunkan dari zaman kuno. Itu berdiri dengan kuat di udara dan menatap bumi. Pada saat itu semua orang tercengang. Dalam ujian ini, akulah raja yang sebenarnya, ucap Kinan. Apa? 10 sinar kemasan? Apa-apaan itu? Apa yang sedang terjadi? Apakah itu martial soul level 10 tingkat Huang? Di lapisan ketiga Pavilion Serendipity Martial, keheranan besar dapat terlihat pada wajah Wei Hao, Huang Kui, Wang Rowling, dan Huang Long. Sementara itu di puncak gunung musim gugur, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah Kinan hanya memiliki martial spirit kelas 8 Huang? Bagaimana dia bisa memiliki martial soul level 10 tingkat Huang? Di tengah-tengah keterkejutan itu, kerumunan secara naluriah melihat tandu dari aliansi perdagangan. Karena informasi yang diberikan oleh aliansi perdagangan, mereka semua menganggap roh bela diri Kinan hanya peringkat 8. Wanita kemeja putih di dalam tandu bangkit dari tempat duduknya. Setelah tertegun selama beberapa waktu, itu adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya ketika dia berkata, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Menurut penyelidikan kami, Kinan hanya memiliki martial soul kelas 8 tingkat Huang ketika ia bergabung dengan sekte Lingzhou. Bagaimana mungkin menjadi martial soul level 10 tingkat Huang sekarang? Ini tidak masuk akal." Kata-kata itu diucapkan dengan nada kaget tanpa sedikit pun akting. Sementara itu pada lapisan ketiga Pavilion Serendipity Martial, Kinan yang tampaknya tahu keraguan orang banyak mulai berbicara. Saya tersambar petir ketika saya masih muda yang memberi saya teknik tersembunyi. Saya bisa menyembunyikan pangkat roh bela diri saya melalui teknik ini. Akibatnya kalian hanya melihat martial spiritku menjadi peringkat 8 kelas Huang. Pada saat yang sama, di lapisan ketiga Martial Serendipity Pavilion, kata-kata Kinan membawa pikiran Huang Kui kembali, yang wajahnya berubah mengerikan ketika dia berteriak. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bagaimana siapa sepertimu memiliki martial soul tingkat 10 level Huang? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Kinan, kamu... Wei Hao mengepalkan giginya meskipun tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia berada di ambang kemarahan. Kalian berdua berhenti dengan omong kosong itu. Bukankah kalian puas dengan nilai martial spirit saya? Mari kita putuskan martial spirit mana yang terkuat di babak ini. Kinan memancarkan aura yang tangguh dengan yang tebal untuk pertempuran. Dia telah bersabar untuk waktu yang lama dan sekarang adalah waktu untuk menunjukkan kekuatannya untuk bersaing dengan para jenius. Huang Kui dan Wei Hao meluruskan wajah mereka karena mereka tidak menyangka Kinan akan langsung menantang mereka. Wei Hao, aku akan bantu kamu, bahkan jika aku tidak akan bisa menang di babak ini, dia harus dihentikan. Huang Kui berteriak dengan wajah bengkok saat dia mulai menekan Kinan dengan pedang martial spirit yang terfragmentasi. Hahaha, tentu. Jika aku bisa datang dulu hari ini, aku akan berhutang budi padamu. Wei Hao tertawa sembarangan. Roh bela dirinya mulai memancarkan kekuatan penyerapan yang kuat, mencoba menelan semua ki di dalam gua. Sejak Kinan menunjukkan martial soul level 10 tingkat Huangnya, dua jenius super dipaksa untuk bergabung dengan satu sama lain melawannya. Satu bertugas menekan Kinan, sementara yang lain fokus pada menyerap ki. Huang Kui, Wei Hao, apakah kalian berdua mencoba untuk menekan martial soulku dengan bergabung? Jangan konyol. Roh bela diriku bertarung melawan surga dan bumi. Tidak ada yang tidak akan bertarung dan tidak ada yang tidak akan menang melawanku. Kinan mengaum sambil meningkatkan niat pertempurannya secara maksimal pada saat itu. Divine Battle Spirit yang kabur itu mengeluarkan tangisan tumpul seolah mengerti niat Kinan, menghasilkan kekuatan penyerapan yang kuat sambil mengabaikan penindasan dari martial spirit Huang Kui.
Pada saat itu, kehadiran Qi mulai bergemuruh di dalam gua, seolah-olah pusaran air besar telah muncul, menyebabkan Qi berubah menjadi naga dan Phoenix dan melayang ke arahnya. Ini adalah Wei Hao dan Huang Kui tertegun melihat ini. Mereka tidak pernah mengira Martial Soul level 10 tingkat Huang Qinan akan memiliki kekuatan penyerapan yang menaklukkan yang benar-benar mengalahkan roh martial mereka. Bahkan dengan Martial Soul level Huang tingkat 10, mereka sekarang hanya bisa menyerap sebagian kecil dari Qi. Sebagian besar Qi sedang disedot oleh Qinan. Wanita tua itu menatap dengan tak percaya dan bergumam. Apa yang terjadi? Meskipun mereka semua adalah Martial Soul level 10 tingkat Huang, bagaimana bisa dia memiliki kinerja menaklukkan yang dua lainnya? Dan akhirnya mereka ditekan. Selain itu, bagaimana mungkin Martial Soul-nya memiliki tekanan yang mengerikan, bahkan jika itu hanya kelas 10 level Huang? Lalu Qinan pun berkata, sepertinya pemenang dari babak ini sudah terlihat. Kalah, aku sudah kalah. Huang Kui dan Wei Hao bergumam dengan tatapan kosong. Mereka tidak lagi memiliki penampilan super genius dari sebelumnya. Adapun Wang Rolling, tatapannya ke arah Qinan sekarang dipenuhi dengan teror total. Hanya Huang Long melirik Qinan dengan ekspresi rumit. Baru sekarang Huang Long bisa merasakan perbedaan antara dia dan Qinan berkembang semakin jauh. Wanita tua itu memandang Qinan dengan ekspresi yang rumit. Aku bersikap kasar kepadamu sebelumnya karena aku meremehkan kemampuanmu. Aku harap kamu tidak akan menganggapnya serius. Jangan dipedulikan. Qinan bangkit dari tanah. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuhnya telah ditarik saat dia mengeluarkan senyum damai. Aku sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Wanita tua itu terkekeh sebelum dia meluruskan wajahnya dan menyatakan, babak ketiga telah berakhir. Pemenang putaran adalah Qinan dan dia juga satu-satunya yang lolos putaran. Sekarang untuk hadiah. Wanita tua tersebut pun melemparkan hadiah yang berupa kantong penyimpanan. Setelah dibuka, kantong tersebut berisi sebuah batu yang bernama Arcane Realm Stone. Arcane Realm Stone terbentuk secara alami oleh surga dan bumi, dan ini sangat langka. Setelah itu, Qinan pun bergumam, jika aku memakan Arcane Realm Stone ini dan menyerap Arcane Realm Intent di dalamnya, kemungkinan aku akan meningkatkan niat pedangku ke tahap kesuksesan yang lebih dari ranah Arcane, gumamnya. Sebuah pemikiran muncul di benak Qinan yang mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk dengan tulus kepada wanita tua itu. Arcane Realm Stone sangat berharga sehingga dia merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih yang serius. Senyum muncul di wajah wanita tua itu. Sekarang, setelah ronde ketiga selesai dan karena penampilan Anda yang luar biasa di ronde pertama memberi Anda kuncinya, kini Anda dapat memilih untuk memasuki ronde keempat. Aku akan memilih untuk memasuki babak keempat. Mata Qinan berkedip karena kegembiraan. Dikatakan bahwa sejak Pavilion Martial Serendipity ditemukan, tidak ada yang pernah memasuki lapisan keempat. Dengan demikian, Qinan penasaran melihat apa yang ada di dalamnya. Tentu, kamu sekarang dapat melanjutkan ke lapisan keempat Martial Serendipity Pavilion. Senyum di wajah wanita tua itu menghilang saat dia melambaikan tangannya, menyebabkan sosok Qinan langsung menghilang dari lapisan ketiga. Sementara itu di puncak gunung musim gugur, saat para peserta diteleport keluar dari Martial Serendipity Pavilion, kerumunan segera berbalik ke arah mereka. Huang Kui dan Wei Hao tidak lagi menunjukkan sikap yang menuntut, tetapi diam-diam berjalan di bawah perhatian orang banyak kepada kelompok mereka yang dipimpin oleh orang tua mereka dan tetap diam. Kerumunan menatap mereka dengan kasihan. Mereka bisa dengan mudah melihat perasaan tidak menyenangkan yang dialami para jenius super ini dari kekalahan mereka. Setelah mengingat kembali kinerja luar biasa Qinan di babak pertama, kedua, dan ketiga, kerumunan benar-benar terkesan dan mata mereka penuh rasa hormat. Qinan telah memasuki lapisan keempat. Mari kita lihat seperti apa lapisan keempat itu. Seorang pembudidaya nakal tiba-tiba menjerit. Teriakan itu segera menarik perhatian orang banyak ke arah Martial Mirror. Namun Martial Mirror kuno bergetar hebat dan Martial Mirror pun tidak bisa memperlihatkan kejadian di lantai 4. Kerumunan terkejut sebelum mengucapkan kutukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa Martial Mirror tiba-tiba rusak? Jadi kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lapisan keempat. Sial, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini membuatku kecewa. Qinan, Anda harus menebus lapisan keempat. Zhang Taiyi mengepalkan giginya dan mengunci pandangannya ke Pavilion Martial Serendipity. Pada saat yang penting ini, Putri Miao Miao tiba-tiba berteriak. Aliansi perdagangan, sekarang Qinan telah memenangkan ronde. Di mana taruhanku? Tolong berikan 30 juta pil Martial Emperor kepadaku. Suaranya segera menarik perhatian semua orang. Putri Miao Miao meletakkan tangannya di pinggul dengan ekspresi marah di wajahnya. Wanita berbaju putih dari aliansi perdagangan menghentikan napas sebelum berkata,
Putri, jangan khawatir, kami aliansi perdagangan tidak akan pernah menarik kata-kata kami. Itu berlaku untuk semua orang di sini. Kamu tidak akan kehilangan taruhanmu. Namun sekarang, Kinan telah memasuki babak keempat. Jika dia berhasil melewati babak itu, dia akan membuat sejarah. Setelah menyaksikan momen bersejarah tersebut, aliansi perdagangan kemudian akan membayar taruhanmu. Mendengar ini, wajah Putri Miao Miao langsung berubah marah. Apa yang penting bagi saya? Saya ingin pil. Namun sebelum dia menjadi marah, adegan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Di lautan luas, Martial Serendipity Pavilion melayang di atas gelombang 100 meter. Lampu menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan dari lapisan keempatnya, disertai dengan musik seperti perayaan. Adegan itu langsung menarik perhatian seluruh penonton, dan mereka terdiam. Setelah keheningan singkat, wanita berjubah putih di dalam tanduk mulai berbicara. Saya pernah membaca buku rahasia dari aliansi perdagangan yang menyebutkan bahwa keberadaan Pavilion Martial Serendipity Pavilion bukan milik distrik yang lebih rendah. Sangat mungkin bahwa Martial Serendipity Pavilion berasal dari distrik atas, meskipun kebenaran masih belum diketahui. Menurut analisis, sepertinya ada rahasia mengerikan yang disembunyikan di dalam Martial Serendipity Pavilion. Namun pada saat itu sesuatu yang aneh terjadi sekali lagi. Cahaya yang merangkum lapisan keempat Pavilion Martial Serendipity tiba-tiba menjadi redup. Sementara lapisan atas Pavilion Martial Serendipity, lapisan kelima mulai memancarkan cahaya keemasan, cemerlang yang bersinar seperti bintang di atas bintang laut musim gugur. Saat itu wajah semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa lapisan kelima Martial Serendipity Pavilion memiliki pemandangan yang mengejutkan? Bagaimana ini mungkin? Wanita kemeja putih di dalam tandu benar-benar kehilangan akal karena nadanya dipenuhi dengan keheranan. Mungkinkah bahwa Kinan telah melewati putaran keempat dan mencapai lapisan kelima Pavilion Martial Serendipity? Menilai dari pemandangan langkah ini, Kinan mungkin memiliki kesempatan untuk melewati putaran kelima. Sementara kerumunan tenggelam dalam keheranan, Pavilion Serendipity Martial bergetar kuat untuk sesaat. Kemudian cahaya yang merangkum Pavilion langsung menghilang. Aliran kekuatan yang merangkum sosok manusia ditembakkan dari Martial Serendipity Pavilion itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di puncak gunung musim gugur. Sosok manusia tidak lain adalah Kinan. Namun tidak ada tanda-tanda sukacita di wajah Kinan, tetapi matanya dipenuhi dengan kejutan yang sangat. Bahkan tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat itu, semua orang mengunci pandangan mereka ke Kinan. Sebelum Pavilion Serendipity Martial dibuka, sebelum kedatangan aliansi perdagangan, tidak ada yang memperhatikan Kinan. Namun bahkan tanpa berbicara sepatah kata pun, ia telah menjadi pusat perhatian orang banyak. Ini karena Kinan telah memasuki lapisan keempat dan kelima dari Pavilion Serendipity Martial dan melewati setiap putaran. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikan seluruh persidangan Martial Serendipity Pavilion. Kinan, Sang Taiyi tidak bisa menahan keterkejutannya lagi karena ia segera berkata setelah melihatnya, "Apakah Anda menyelesaikan lapisan kelima? Katakan dengan cepat, apa yang ada di dalam lapisan kelima?" Tidak, jangan katakan sekarang. Ayo ikut aku, kita akan kembali ke Sekte Lingzong sekarang.